Semangat pagi Speka, selamat datang di Spektakuler Speka Talking Up Younger. Perkenalkan, nama saya Aurelian India Putri dari kelas 9H sebagai pembawa acara untuk podcast kali ini. Tapi saya tidak sendirian loh, saya ditemani oleh teman saya yaitu Hai Spek guys, perkenalkan nama saya Vina Dwi Junior dari kelas 9G. Di sini saya akan menemani Aurel untuk membawakan acara podcast kali ini loh. Nah, ini kan podcast perdana SPG ya, jadi harus spesial dong. Oleh karena itu, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Siapa ya? Bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Andes Kartika Hedi Aji, MSI. Yeay. Selamat pagi Bapak. Selamat. Ini pagi apa siang ya? Pagi lah. Masih pagi Pak, Iya, selalu pagi Pak. Pagi Pak. Ya, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat banget. Wah, kan kita sebagai siswa-siswi SMP Negeri 3 tentu sangat bangga mempunyai alumni yang sukses seperti Bapak. Nah, kita ini jadi ada rasa penasaran nih Pak tentang bagaimana pengalaman Bapak selama di SPK ini. Ya. Sebagai alumni SMP Negeri 3 Semarang, pasti Bapak memiliki banyak pengalaman. Nah, apa saja pengalaman yang masih berkesan sampai sekarang nih Pak? Aduh. Pengalaman ya. Iya. Yang jelek, yang positif atau yang negatif? Yang berkesan, Pak. Yang berkesan. Yang masih diingat gitu Pak. Yang masih diingat sampai sekarang. Zaman kolonial sama zaman milenial beda. Biasanya kalau yang berkesan itu yang negatif, zaman biyen itu loh, yang berkesan. Ya. Enggak apa-apa ya ini ya, yang Ya, negatif enggak apa-apa ya. Iya Pak, Nah, monggo Pak. dulu saya tidak nyangka ya kalau saya bisa kembali ke sini lagi. Tidak nyangka dalam arti pada saat sekolah, terus akhirnya perjalanan karir, terus sekarang saya malah duduk di sini menjadi pionir ya, pertama ya di sini ya untuk podcast gitu ya. Kalau pengalaman yang paling berkesan pada saat dulu itu adalah jajan orang bayar. Jajan orang bayar. Jajan orang bayar. Ini ternyata ini kan memberikan suatu bagi saya ya. Dulu sering jajan soto, bu siapa tuh saya lupa. Pokok anggar rame, tangan sing gresep. Tangan sing gresep tuh orang bayar. Tapi sekarang saya jadi ingat itu. Ingatnya kenapa? Wah, dulu itu yang namanya hidup itu kan perlu perjuangan. Kenapa yang perlu perjuangan kok malah di istilahnya keuntungannya kan tidak seberapa, kok diambilin. Nah, kok diambilin ora mesake. Nah, akhirnya timbul kan zaman dulu kok kapan aku iso balesi. Akhirnya saya tidak bisa membalasnya akhirnya berarti saya harus bersedekah. Ini pengalaman yang sebenarnya negatif ya. Tapi pada kenyataan itu meninggalkan saya yang ini zaman saya membalasnya tidak bisa dengan yang bersangkutan. Akhirnya itu bersedekah itu yang saya giatkan karena saya teringat pengalaman yang pada saat itu merasa menjadi pahlawan, nah iso makan orang bayar itu pahlawan. Tapi sekarang itu perbuatan yang tidak tidak sesuai dengan karakter pemuda pelajar Pancasila. Tapi itu ternyata memberikan efek timbal balik bahwa yang dulu itu bisa memberikan yang negatif, bisa memberikan sesuatu hal yang positif di masa depan, yaitu sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua kalau lihat guru pedih. Ada beberapa guru yang pedih, kok negatif kabeh enggak apa-apa pedih. Efeknya pada saat mungkin almarhumah Bu Hati itu ya bahasa Inggris ya juga nyanyi. Efeknya apa? Efeknya di masa tua nek nyanyi iki dadi wedi. Nah nek nyanyi itu ayo nyanyi wedi. Lah berarti itu ada satu pelajaran. Ini buat adik-adik loh.
Bek guru aja wedi. Iya. Karena nek bek guru wedi nanti tidak akan bisa mendapatkan ilmunya. Jadi pada saat adik-adik punya bakat misalnya bahasa Inggris, matematis, nah, dalami senengi guru nih, senengi dalam arti kita harus hormat, nek ono guru harus patuh, kita happy lah dengan Pak Guru dan Bu Guru, pelajaran itu luar biasa. Ya, ini ada beberapa pengalaman yang kelihatannya negatif tapi efeknya itu ternyata bisa menimbulkan hal-hal yang positif. Itu adik-adik, tapi aja dicontoh. Lebih baik kalau sekarang karena ini PMN, platform Merdeka Mengajar, ini bisa mengeksplor, silahkan adik eksplor diri sesuai dengan kemampuannya adik-adik. Itu Ya. ada lagi. Oh iya, kan tadi kan Bapak ngomong-ngomong soal kantin nih ya Pak. Ada nggak Pak jajanan kantin tuh yang paling disukain dan masih diinget rasanya sampai sekarang gitu? Soto gitu. Soto. Itu soto dulu harganya Rp25. Nah, sangune saya seminggu itu Rp25. Jadi saya itu kepengen soto itu ya akhirnya cuma bisa 1 mangkok. Lah kenapa itu apa jajan rak bayar gue? Loh karena sangune dulu murah. Gitu. Ya itu sebenarnya negatif sih. Tapi itu ingat terus. Ingat terus nganti tak lihat kalau kesini zaman biyen aku ki caranya piye ya? Oh kayak gini. Tapi ternyata itu memberikan satu bentuk bukan imbalan tapi ini muncul saya harus bersedekah. Nah, ngomong-ngomong dulu sama yang sekarang nih Pak. Apa saja perbedaan yang paling menonjol dari SMP Negeri 3 Semarang dari yang dulu dan yang sekarang yang Bapak Yang Bapak rasakan seperti itu. Muridnya wani-wani ya. Tapi wani-wani dalam hal positif loh ya. Dalam hal positif wani-waninya. Kalau zaman dulu enggak. Jadi anak-anak itu hanya patuh pada saat ada guru. Wah pagi bareng gurunya lewat. Wah. Kalau sekarang saya lihat kan, tadi saya lihat, oh ya patuh benar. Jadi sudah bisa menempatkan diri. Oh, padahal apa sekarang ini kematangan berpikir SMP itu ya sekarang lebih daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu SMP itu masih kayak kanak-kanak. Masih kayak anak masih ada waktu bareng gurunya lewat gitu. Kalau sekarang saya lihat nggak tahu ya, tapi tadi saya lihat sepintas nggak ada yang seperti itu dan ada keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Ini perbedaannya mungkin tidak hanya SMP ini ya, tapi generasi itu. Zaman saya lebih baik diem, nah ditanyain lebih baik diem, buatan ngetos tidak tahu. Nah sekarang kan anak, ini lah, itulah perbedaannya. Berani mengungkapkan, berani tampil. Itu deh. Nah, kan tadi Bapak bilang ada yang takut sama guru gitu kan Pak. Nah, tapi berarti kan Bapak otomatis tidak suka pelajarannya karena takut sama gurunya gitu kan. Nah, sedangkan pelajaran apa sih yang paling disukain Bapak yang pokoknya jadi favorit semangat gitu loh Pak kalau mau pelajaran itu? Kalau saya pelajaran itu pelajaran gambar. Gambar itu paling favorit. Ya, dulu pada saat SD saya sudah berani memakai cat air. Cat air, pakainya cat air itu SD sudah berani. Terus sampai SMP terus SMA itu sudah. Tapi setelah SMA saya lepas karena tidak tersalurkan. Hobi yang tidak tersalurkan itu juga mengakibatkan bahaya. Bahayanya apa? Menghambat masa depan, maksudnya pekerjaannya tidak sesuai yang diinginkannya gitu Pak mungkin. Bahayanya yo itu tapi akhirnya nyeret-nyeretnya ngomongin. Oh, bahayanya itu. Ya seperti kan kalau tidak tersalurkan, wah ekspresi
jiwa kita semprot, padahal kan sekarang ada mural kan, nah, sudah ada tempatnya. Kalau zaman dulu kan belum ada, orang iso manus, wah apapun diceti jenenge atau kelompoknya. Kalau dulu kan terkenalnya bukan komunitas belajar tapi geng-geng kecil. Karena untuk ekspresi itu hanya bisa di gengnya, tidak pada keluarga. Kalau zaman dulu, sekarang kan antara keluarga dengan sekolah itu satu sinergi. Ini belajar kayak apa di sekolah, yang keluarga kayak apa di sekolah, jadi nyambung. Rata-rata seperti itu kalau sekarang. Wah, keren. Nah, lalu nih Pak, kan berarti zaman sekarang tuh pembelajaran bisa dibilang lebih enak ya Pak, lebih santai, lebih nyambung lah keluarga sama sekolah. Nah, sedangkan kita sudah mengalami masa pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi anak-anak itu terbiasa menggunakan gadget sebagai media belajarnya. Tanggapan Bapak itu apa sih tentang pembelajaran menggunakan handphone seperti sekarang? Walaupun sudah offline, sudah ke sekolah, tapi tetap anak-anaknya pakai HP. Gini, saya tidak akan melarang murid menggunakan HP, tapi penggunaannya harus sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi yang namanya digital pendidikan, kalau tidak diterapkan sekarang, Indonesia bakal ketinggalan. Yang namanya gadget itu kan kemajuan teknologi. Ada gadget, ada HP, ada aplikasi. Kenapa tidak kita pakai? Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi, tapi kita menggunakan teknologi untuk kesejahteraan. 5.0 gitu ya. Harus itu wajib. Nah, berarti untuk belajar menggunakan handphone itu menurut Bapak efektif atau tidak? Masih efektif atau tidak? Efektif, tetap efektif. Silakan nanti biasanya kalau itu kan ya, guru menjelaskan. Nanti ada apa namanya, ada kasus lah. Nah orang dewasa ngomong kasus itu misalnya ada proyek opo lah, yang namanya proyek opo. Itu kan bisa dipelajari di dalam di dalam gadget ya, di dalam HP. Oh ini cocok. Baru nanti komunitas belajarnya nanti melaksanakan, terus diskus dengan gurunya. Jadi gurunya nanti tidak hanya sekedar guru memberikan mata belajar, tapi menjadi coaching, ya, menjadi coaching. Jadi sekaligus memandu, sekaligus berdiskusikan, sekaligus kayak teman. Orang guru belajar menebak tuh di depan kelas harus memberikan pelajaran dari halaman 1 sampai halaman 10, tabrak terus. Enggak. Kalau sekarang tergantung kemampuan. Nanti diskus bareng. Kerjaan komunitas belajar dari siswa itu ya satu kelompok itu nanti saling apa namanya itu solusinya apa, nanti guru memandu. Itu lebih efektif seperti itu, karena saya mengalami S2 dengan metode seperti adik-adik ini. PMM ini saya dulu S2-nya juga kayak gitu. Ini kan pembelajaran pemecahan solusi, makanya kan pembelajaran apa namanya literasi ya, literasi tidak hanya sekedar kita bisa membaca, tidak sekedar kita bisa mengeja, tapi kita harus memahami. Tidak hanya sekedar memahami, harus bisa menganalisa. Tidak hanya sekedar menganalisa, tapi harus bisa menerjemahkan kepada teman-teman yang lain. Menerjemahkannya sama. Dari hasil analisa tidak ada halo efek. Nah, halo efek, saya ngomong A, nanti yang terima Z. Nah, yang terima jadinya Z. Nah, itu ada halo efeknya. Nah, ini kalau apa namanya literasinya bagus, ya bisa menerjemahkan kepada teman apa yang kita inginkan A, B menerima dengan A. Itu luar biasa sebenarnya Pak Mas Nadim itu memberikan metode pembelajaran seperti ini, apa PMM itu luar biasa banget. Dan itu memang pembelajarannya ngomong luar negeri kayak gitu. Orang sah nang oleh bangku sekolah bendino itu enggak.
kita bisa belajar di mana saja, di open space yang di green itu bisa gue belajar. Nah, tidak belajar tidak hanya pada guru, Gates itu kan juga belajar di situ, tapi jangan terus tergantung pada Gates. Nah, Gates kan bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak, ya kan? Iki orang bilang A, orang bilang B, orang bilang C. Guru lah nanti yang mengarahkan sing bener ki sing iki. Ya, itu. Oke. Sekarang balik lagi ya ke zaman dahulu ya Pak, boleh ya. Waktu dulu zaman Bapak bersekolah di SMP Negeri 3 Semarang, Bapak dulu mengikuti ekstrakurikuler apa ya Pak? Anak ekstra gak nih Pak? Aktif di mana nih, Pak? Ekstrakurikulernya apa ya? Kan Saya kok zaman dulu apa ada ya ekstrakurikuler ya? Tahun 82-an ada, tapi karena saya bukan orang aktif sih ya. Di OSIS pun saya tidak aktif. Di OSIS saya tidak aktif. Di OSIS tidak aktif karena kan malu sih. Nanti tampil malu, malu. Tapi mesti ada pertanyaan kok bisa jadi kepala dinas itu toh. Nah, kekurangan saya yang ada pada saat remaja itu saya kejar di pada saat saya dewasa. Tapi kan akan lebih sulit pada saat saya mengejarnya di saat dewasa, dan itu kan akan lebih sulit. Kan lebih mudah pada saat masih remaja, masih SMP, sudah mengikuti semua apa yang ada di sekolah ini untuk eksplor kemampuan. Ini terkait dengan eksplor kemampuan sebenarnya, ekstrakurikuler. Kita bisa mengeksplor kemampuan, kita bisa berani, ya kita bisa berani mengeksplor itu luar biasa. Misalnya stand up komedi itu tidak sekedar loh, tidak sekedar lawak biasa, itu tidak loh. Itu ada strategi, terus ada apa namanya pengkondisian ada, terus ada pembelajaran. Orang mungkin lawak nulis stand up komedi kan sekarang lawaknya menurut saya lawaknya lawak elit. Kalau elit kita bisa ketawa dengan keelitannya. Nah, stand up itu bagi saya stand up komedi itu malah paling angel lah. Terkait dengan pengalaman saya di masa SMP itu memang kekurangannya yang saya di masa SMP saya ambil di masa saya dewasa, di saat saya di perguruan tinggi. Saya aktifnya di situ. Padahal namanya pengalaman seharusnya kan mengalir dengan alami dari awal. Nah, saya kerja kerasnya di situ untuk menutupi kekurangan saya pada saat saya masa kecil. Masa kecil saya udah tok. Jadi yang ekstrakurikuler itu apa ya ekstrakurikulernya apa, sampai tidak tahu ekstrakurikulernya, tidak tahu zaman dulu lah. Akhirnya saya aktifnya pada saat mahasiswa saya aktifkan karena kekurangan saya di situ. Jadi ada imbangannya, tapi itu kerjanya jadi ekstra, tidak kayak adik ini. Nah, adik kan ini kayak jadi istilahnya apa pewawancara ya. Ini apa ada yang berani? Mungkin banyak yang berani. Tapi banyak juga yang tidak berani kan. Nah, yang penting apapun ketidakberanian itu dilawan dengan keberanian. Karena ketidakberanian itu nanti akan mengungkung diri sendiri. Nanti kita tidak bisa berkembang. Kecuali yang bersangkutan sadar tengah jalan, berarti harus ekstra untuk apa namanya, untuk mencari kekurangannya itu, untuk menambal kekurangannya itu. No. Wah, jadi dapat motivasi baru ya Pak untuk mengeksplor hal-hal baru lagi. Ditambah semangat nih Pak. Nah, terus ada lagi nih Pak. Dulu teman-temannya Bapak waktu SMP ada yang bolos gak nih Pak? Wah, satu kebanggaan ya kalau zaman dulu ya. Nek bolos ora kunangan ki bangga. Lah itu ini kebanggaan yang negatif toh itu toh. Lah. Wah, aku iso bolos ora konangan, bangganya setengah mati.
Tapi kalau sekarang banggalah pada saat adik-adik itu bisa mengeluarkan kemampuan. Wah, itu harus bangga. Bisa mengeluarkan kemampuan, ada tempatnya, ada tempatnya. Kayaknya muncul tapi tidak dikasih tempat, yo mesake. Letupan ya, letupan dari ini untuk para guru nantinya karo kepala sekolah, letupan dari siswa itu ingin mengaktualisasikan diri itu harus diberikan tempat. Nek diberikan tempat luar biasa, wes itu dijamin. Dan itu nanti tidak akan malu-maluin. Kau tampil kene wis siap, kau tampil kene siap, kecil gitu. Nah, waktu dulu kan teman-teman Bapak kan bangga ya, merasa bangga kalau bisa bolos. Nah, Bapak tuh dulu pernah juga bolos atau tidak, Pak? Saya seringkali, mungkin kalau Pak Abu dengar mungkin wah ketawa. Pak Abu itu guru BP. Guru BP Pak Abu pernah dengar. Ya sampai sekarang kalau saya ketemu masih ingat tentang saya. Produksi menengah, tapi bolosan. Dengan bolosan. Makanya kekurangan saya yang ada di SMP ini dan SMA, ya SMA nanti saya tidak usah cerita. Ini saya harus membayar kekurangan saya. Saya masuknya ke yang pendidikan yang harus disiplin banget. Makanya saya masuknya di APDN, sekarang STPDN itu. Jadi semuanya kan digojol karena saya kurang. Di masa itu kurang, terus saya sadar, terus saya harus masuk di situ supaya saya bisa ditempa, saya bisa harus tampil dengan berani, berarti harus di situ. Gitu. Mencari jalan. Nah, agar kan menurut saya teman-teman saya itu masih ada lah beberapa yang masih kurang berani gitu Pak, mengeksplor hal baru kayak cobain ini dong, takut gagal. Ada nggak nih Pak tips agar berani gitu loh, ada rasa berani dalam diri sendiri yang bisa memicu kayak ya udah coba dulu, siapa tahu jadi sukses gitu. Buat teman apa buat diri sendiri? Ya buat diri sendiri jadinya. Buat diri sendiri. Ini kejadian ya. Karena saya tidak pernah tampil di muka umum. Jadi nangone tampil di muka umum itu pedih. Ya, akhirnya yang dari ketakutan itulah yang saya pelajari. Misalnya adik-adik takut ular, demen ular. Wes, bukan sisi kan jadi orang takut ketinggian ya. Naik aja yang tinggi walaupun dok-dokan, tapi itu kan sebenarnya ketakutan itu kan adalah dari emosi kita yang tertekan. Naik wedi dipelihara, semakin lama semakin wedi. Jadi misalnya adik takut apa, hadapi. Tetap wedi, ya bareng-bareng kok ngadepi ini. Kalau itu memang dari hati, ya jalani dikit-dikit. Yang ditakutkan apa nanti ditekani, diparani. Takut apa ya parani. Saya takut pada di depan umum. Berarti saya harus berani tampil di depan umum. Caranya pada saat dulu saya sampai TOT, training of trainer, padahal wong ikut di tampil di umum, tapi wani TOT. Dari TOT itulah saya mulai berkembang untuk berbicara itu berkembang. Mungkin di sini di pendidikan banyak yang jadi anak didik saya pada saat saya di diklat, pengajar di diklat itu ada Pak Daryata Kabit sampai kalian pada saya, Pak Haji guru saya ya, wah masa iya nih gini guru-guru di sini banyak, mungkin hampir dari guru-guru ini yang menjadi murid saya itu 700-an lah, 700 guru yang ada di kota. Padahal saya takut ngomong, tapi kenapa bisa ngomong ya? Jadi yang ditakutkan ya jalannya aja. Harus dilawan ya Pak? Harus dilawan dengan tekad. Oh, misalnya ini 10 November, para pahlawan itu dengan tekad. Oh, kono senjata ini baru lonceng, kalau tidak dengan tekad, dengan niat, kan bakal wani. Akhirnya kan berani muncul dari pahlawan itu dan tekad.
dan keberanian walaupun takut pada senapan. itu deh. Ini kembali lagi nih Pak, throwback lagi ke zaman-zaman SMP. Kembali kan anak-anak terus sih. Gini, pengalaman paling menyenangkan deh Pak sekarang yang positif-positif yang yang kayak positif-positif. ya yang paling Berkesan. kayak wah berusaha terus wah berhasil gitu. Saya paling berhasilnya itu pada saat lulus. Wah, saya anggap itu paling berhasil. Wong saya menyadari kita lulus gitu. Itu orang lulus SMP iso kati lulus ki ngapit plon. Bukan nilainya saya jelek-jelek. Lah berarti tak jelek-jelek ya wis lah. Daripada nang ini gak mungkin dari baca gak dilulus ke. Ya, itu dulu pada saat lulus itu saya wis memikirkan aku bakal lulus wong nilainya tapi ternyata lulus. Nggak tahu itu anugerah ataupun itu bantuan, tapi itu juga akhirnya yang membuat saya agak sedikit berubah. Jadi semasa SMP itu saya pendiam banget. SMA tidak pendiam, berandal. Bukan berandal tapi kesana kemari lah. Aktif ya Pak. Lebih aktif ya. Nah, aktifnya di luar organisasi. Iya. Terus ada nggak sih Pak zaman sekarang kan naksir-naksiran nih Pak kayak aku naksir sama ini. Nah, zaman Bapak dulu gimana nih soal percintaan remaja? Kalau sekarang ini kan metodenya dari adik-adik mungkin lebih dewasa daripada zaman dulu ya seusia saya. Kalau zaman dulu cuma 1-2. Tidak semuanya tuh enggak. Naksir, yo pasti ada ya yang naksir. Tapi kan naksir yang meneng terus ngerasain sambil orang enggak berani tampil berdua itu enggak berani. Cuma 1-2 dalam seangkatan saya itu cuma 1-2 tok. Nek saya termasuk enggak berani ini ngomongin nek wong wis adoh banget. Kae wonge ayu wis ngono tok paling kok kae wonge ayu. Jadi Bapak pernah ya Pak? Nah, Itu terus ada lagi yang paling saya terkesan juga ada, saya belajarnya itu di Kandang Doro sini. Jadi di tengah dulu itu ada semacam aula diberi backlight, kelasnya di situ dan hutan bocor, tapi namanya anak-anak semakin bocor semakin seneng bisa bahan-bahanan Basah-basahan gitu ya Pak? Pak, Bu, di sini aja lu bocor, tidak apa-apa. Tuh. nah yang apa terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak terhadap generasi kami sebagai yang sekarang masih SMP tapi sudah dituntut untuk memenuhi kemajuan zaman, apalagi kita 2 tahun pandemi belajar dari rumah gitu. Apa harapan Bapak? Kalau harapan ya, apapun yang terjadi, yang namanya musibah, yang namanya wabah, itu ada sisi positifnya. Penerapan teknologi, tidak tahu ya. Kalau itu bukan karena pandemi, itu mungkin tidak jalan. Daring itu kan dalam jaringan. Nah, saya dengar daring itu apa kok ono daring luring. Oh, daring itu dalam jaringan. Berarti itu kan online. Iya. Ya, kalau online. Jadi digitalisasi pendidikan itu tidak akan terbuka kalau tidak ada COVID. COVID memaksa digitalisasi pendidikan itu jalan. Nah, akhirnya muncul yang namanya online, pembelajaran online. Nah, online full karena belum siap, akhirnya terjadi loss. Ya, loss pengetahuan itu Indonesia orang yang literasi numerasi. Makanya sekarang ini penerapan kan masih ada yang beberapa dengan blended, ya. Online, ya. Terus pembelajaran tatap muka ya, karena untuk merambah ke online sepenuhnya itu harus dibudayakan dulu
terutama untuk rasa orang hadapnya sama yang online kan beda. Iya. Nah itu kita perubahan dulu ke situ, budaya untuk tidak bertatap muka, karena online tidak bertatap muka. Rasanya beda kalau ketemu langsung. Ini kan kita orang Indonesia. Kalau orang Jepang, orang online sudah biasa, sudah ada rasa apa-apa. Tapi kita kan jiwanya sosial, makanya setengah online, setengah tatap muka, itu paling bagus. Jadi kita bisa merasakan gimana digital sama yang Tetap Tatap muka itu nanti bisa mewujudkan rasanya akan lebih kental pada saat kita itu bertatap muka. Tapi kalau dengan online kan yang kita lihat ini karena perasaan orang kolonial ini orang kolonial tidak tahu kalau adik-adik itu, jadi makanya pembelajaran paling bagusnya ya online dan offline diramu. Jadi diramu dalam arti memang ada tatap muka itu untuk memberikan rasa sentuhan, tes antar individu. Kita tidak bisa namanya orang-orang kayak sejaman saya itu orang ketemu angin, itu ketemu terus online ketemu untuk menyambung rasa. Juga gotong royong kan juga seperti itu, kumpul bareng berjanji bareng. Ini. Jadi harapannya apa Pak untuk generasi kami? Oh iya, harapannya melanjutkan perjuangan para pahlawan itu kan menginspirasikan semangatnya ya. Nah berarti targetnya adik-adik itu kan 2045. Adik-adik termasuk calon generasi emas untuk tahun 2045. Buat Indonesia ini menjadi nomor 1 di dunia. Pak Presiden sudah bilang 2045 adalah tahun emasnya Indonesia. amin. Ini pembuktian buat adik-adik yang seusia adik-adik itu, buktikan bahwa 2045 itu memang milik kita. Ya. Sangat memotivasi ya Pak. Terima kasih ya Pak. Berbagi pengalaman wah luar biasa sekali. Ya sama-sama, walaupun ada jeleknya, tapi kalau dipotong ya tidak apa-apa. Kalau jajan orang bayar kan itu suatu tindakan yang negatif kan sebenarnya. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya dan sangat luar biasa sekali untuk podcast perdana ini. Kami sangat terima kasih atas kehadiran Bapak di podcast ini. Saya juga matur nuwun ya adik-adik ya. Ini juga luar biasa sih, ada seperti ini ya, studio seperti ini ya. Amazing. Ya tadi kan ini tujuannya bisa untuk podcast, bisa membuat konten ya kan. Nah, berarti kan adik-adik juga harus belajar konten, nanti pembuatan konten gampang menjadi konten kreator itu luar biasa. Yang penting yang namanya konten itu tidak melukai yang lain. Berarti kan juga nanti diimbangi dengan undang-undang ITE, undang-undang ITE diimbangi. Konten kayak gini itu melukai, konten kayak gini itu menginspirasi. Ya, cari apa-apa. Harus yang positif ya Pak. Ya, yang penting positif. Itu nanti positifnya itu tidak hanya nanti yang kalau kita membuat konten, positifnya tidak hanya dari adik-adik di sekolah ini juga akan mendapatkan positifnya, pengaruhnya, magnet positifnya itu sampai dengan sekolahnya. Itu ya Dek ya. Terima kasih ya Pak. Matur nuwun atas diberi kesempatan sebagai pionir untuk podcast ini. Matur nuwun. Nah, itu dia podcast perdana spektakuler yang telah dibintang tamui oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Andes Kartika Hediaji, MSI. Terima kasih. Terima
Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.